Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kemarin mengikuti UTS, maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang manajemen kas ya. Jadi ini pembahasan dari manajemen keuangan secara lebih detail ya, per aktivitas bidang keuangan yang lebih spesifik. Karena sebelumnya kita membahas manajemen keuangan dalam konteks yang sifatnya umum ya, meliputi aspek perencanaan, kemudian juga pengelolaan ya dan pengendalian keuangan. Serta ada pelaporan-pelaporan dalam bidang keuangan. Nah, sekarang ini kita secara lebih spesifik akan membahas bagaimana pengelolaan komponen-komponen dalam keuangan ya. Di antaranya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya adalah komponen aset lancar ya, di mana aset lancar yang paling liquid itu apa di neraca? Ada yang masih ingat? Komponen aset lancar paling liquid apa di neraca? Kemarin sudah kita bahas ya. Masih ingat apa? Kas, Pak. Ya, kas. Nah, kita akan membahas secara lebih spesifik bagaimana cara memanage ya, cara mengelola kas dalam perusahaan ya. Tentu saja pengelolaan kas ini juga bisa diterapkan di dalam individu-individu ya, atau pribadi-pribadi atau orang per orang ya, karena kas ini sifatnya adalah penting bagi semua orang ya, termasuk di dalam organisasi perusahaan. Jadi pengertian kas ini kemarin sudah kita jelaskan ya, sehingga mungkin tidak perlu saya ulangi lagi ya. Intinya adalah untuk melakukan pembayaran kebutuhan finansial ya, dan mempunyai sifat yang penting bagi perusahaan dan paling liquid ya. Sehingga urutan pertama dalam neraca adalah kas, karena dia memiliki likuiditas yang paling tinggi ya, atau paling liquid. Nah, kas ini bisa berarti uang kertas ya, yang dimiliki oleh mahasiswa ya. Mahasiswa saat ini mungkin di dompet ada uang kertas ya, atau juga mungkin uang logam ya yang ada di dompet atau di saku mahasiswa. Nah, itu adalah kas. Nah, bisa juga uang kas ini adalah rekening, baik itu tabungan maupun giro gitu ya, yang ada di dalam bank ya, yang disimpan di bank, itu juga adalah kas. Nah, dua-duanya mempunyai likuiditas yang paling tinggi karena kita dapat menggunakan kas sewaktu-waktu ya, saat kita memerlukan kita bisa menggunakan kas. Nah, ini adalah komponen uang yang ada, maaf ya, kelewat. Bentar, saya naik lagi. Nah, ini adalah komponen-komponen kas ya, ada uang tunai ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada yang di bank ya, kemudian juga mungkin cek ya, cek yang masih kita simpan yang bisa dicairkan jadi uang di bank ya, atau mungkin juga ada kasbon ya, dan seterusnya. Itu adalah komponen-komponen kas atau setara kas ya, yang mempunyai tingkat likuiditas paling tinggi. Nah, dalam memanage kas ini tentu perusahaan harus bisa mengelola dengan baik ya, di mana kas ini harus bisa memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari ya, sehingga jangan sampai terjadi kas itu defisit ya. Defisit adalah kondisi kas yang minus ya, di mana terjadi istilah besar pasak daripada tiang ya. Pengeluaran ternyata
lebih besar daripada kas yang dimiliki. Nah, ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup perusahaan ya. Nah, untuk itulah maka kas harus dikelola dengan baik, dengan benar ya, dengan hati-hati, dengan aman ya, supaya keberadaannya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perusahaan. Nah, di sini salah satu apa istilahnya ya, bentuk dari pengelolaan atau manajemen kas adalah dengan melakukan penahanan terhadap kas ya. Penahanan adalah jumlah kas yang disimpan oleh perusahaan ya, tidak dikeluarkan, tidak dibelanjakan. Nah, penahanan ini penting ya karena perusahaan sewaktu-waktu atau terprogram ya, sudah terencana akan melakukan pembayaran-pembayaran yang tentu saja harus mengeluarkan kas. Nah, agar kas ini tersedia, maka kas harus ditahan atau disimpan dalam jumlah yang cukup, ya, tidak boleh kurang. Nah, cara untuk menjaga kecukupan kas inilah ya yang penting diketahui oleh mahasiswa sebagai bentuk dari pengelolaan kas. Ya. Nah, kemudian setelah kas itu dikelola dengan baik, maka hal yang paling penting adalah juga mengendalikan kas. Ya. Mengendalikan kas ini termasuk di dalamnya adalah mengamankan kas. Kas aman itu artinya bisa terhindar ya dari pencurian, ya, perampokan, ya, atau mungkin juga dikorupsi ya oleh karyawan atau oleh manajemen gitu ya, atau mungkin juga dari kemungkinan kena bencana ya seperti terbakar gitu ya, atau mungkin banjir ya, gempa bumi dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kas itu hilang ya, hilang ataupun mungkin terbakar ya, kosong gitu ya. Nah, kalau kas rusak itu masih bisa kita tukar ke BI ya, ke Bank Indonesia, sehingga apabila kita mendapati kas rusak masih aman, nanti bisa ditukar dengan kas yang lebih baru ya, uang yang baru dari Bank Indonesia. Sehingga yang terpenting adalah menjaga agar kas itu tidak hilang ya atau tidak musnah ya. Nah, ini pentingnya kita menjaga atau mengamankan kas perusahaan. Nah, ada beberapa motif dalam melakukan penahanan kas ya. Ini yang pertama adalah motif transaksi. Jadi kas itu ditahan karena untuk keperluan memenuhi kebutuhan transaksi perusahaan ya. Seperti membayar upah tenaga kerja ya, kemudian membeli bahan baku, membayar biaya listrik, telepon, air ya, kemudian juga membayar utang ya. Kalau kita punya utang harus dibayar dengan kas gitu ya, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka kas itu harus selalu tersedia cukup untuk kebutuhan transaksi perusahaan. Nah, ada motif lain dalam penahanan kas adalah motif berjaga-jaga. Nah, motif ini adalah untuk antisipasi ya, manakala kita memerlukan kas atau pembayaran yang sifatnya mendadak ya, yang sifatnya adalah instan harus segera dikeluarkan ya, sehingga ada motif berjaga-jaga kita menahan kas. Biasanya kita akan melakukan pembayaran-pembayaran yang terencana gitu ya, tetapi bisa saja terjadi ada pembayaran yang di luar rencana ya, misalnya terjadinya bencana alam ya, kemudian terjadinya motif-motif seperti mungkin ada pembayaran yang mendadak begitu ya, untuk menangani hal-hal yang sifatnya urgen atau sifatnya darurat ya, itu bisa menggunakan kas yang disimpan. Nah, berikutnya adalah motif spekulasi. Motif spekulasi adalah menahan kas untuk kebutuhan atau keuntungan ya, untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan ya. Biasanya kalau kita menyimpan kas di bank begitu ya, maka ada bunga yang bisa kita peroleh ya
maka itu adalah motif untuk mendapatkan keuntungan ya. Kemudian apabila kita investasikan dalam surat berharga ya atau saham, maka juga bisa memperoleh keuntungan dengan adanya kenaikan harga saham. Jadi perusahaan biasanya menggunakan uang yang idle atau uang yang berlebih ya dengan cara diinvestasikan ya atau disimpan di bank. Tujuannya apa? Agar mendapatkan keuntungan ya dari tingkat bunga ya yang diperoleh perusahaan dari bank, atau dengan mendapatkan keuntungan dari kenaikan surat berharga ya, manakala kita jual maka kita mendapatkan keuntungan ya. Nah, ini adalah motif-motif kenapa kita menahan kas ya. Nah, biasanya dalam perusahaan yang paling utama adalah memiliki kas untuk kebutuhan operasional sehari-hari ya, manakala kasnya pas-pasan gitu ya, sehingga tidak memiliki jumlah kas yang untuk spekulasi ya. Nah, ini berbahaya ya, karena apa? Itu tadi ya, kadang-kadang di dalam pelaksanaan perusahaan ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak terduga ya, yang sifatnya mendadak, sehingga sangat tidak aman ya dan tidak nyaman begitu ya, manakala kita memiliki dana dalam perusahaan yang pas-pasan ya. Ini beresiko tinggi, apalagi sampai defisit ya. Ini jelas tidak baik bagi perusahaan. Nah, manajemen kas ini ada definisi ya sebagai optimasi penggunaan kas ya. Kas ini adalah bagian daripada aset ya. Sehingga tidak boleh terjadi kegagalan dalam pemakaian kas ya, dan pengendalian ya. Ini tadi sudah sampaikan, pengendalian terhadap posisi kas. Nah, dengan demikian bagi orang keuangan atau siapapun yang bertanggung jawab mengelola kas ya, maka dia harus bisa membuat pengendalian terhadap kas ya, agar kas ini tidak musnah, tidak hilang ya, kemudian juga tidak sampai terjadi defisit dalam manajemen kas. Nah, tujuan manajemen kas ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah untuk likuiditas, yang kedua adalah untuk earning. Earning-nya adalah untuk memperoleh hasil atau keuntungan ya. Nah, likuiditas ini adalah harus direncanakan secara sadar ya, agar bisa terjaga ya. Dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan ya, sehingga kita bisa menghitung berapa sih jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan untuk menjaga pembayaran-pembayaran baik untuk operasional maupun untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Nah, ini harus selalu dijaga. Inilah yang disebut likuiditas kas ya. Kemudian yang kedua adalah earning ya. Ini harus diarahkan untuk mendapatkan hasil yang besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Jadi apabila kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari kas ya, maka kas itu harus dimanfaatkan dengan hasil yang paling maksimal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa pilihan ya, misalnya pertama pilihan deposito di bank ya. Kemudian yang kedua investasi di surat berharga misalnya ya. Nah, maka harus dipilih kira-kira yang paling menguntungkan tuh yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling aman ya. Jadi kita tidak bisa hanya mencari keuntungan yang maksimal ya, tetapi keamanan penyimpanan uang juga harus menjadi pertimbangan. Karena apa? Apabila kita hasilnya besar tetapi uangnya tidak aman, beresiko tinggi ya, maka itu sangat berbahaya ya. Apalagi kita tahu ya, banyak kasus-kasus dalam investasi ya yang ternyata gagal ya, sehingga uangnya bukannya mendapatkan keuntungan tapi malah buntung ya. Buntung itu adalah mengalami kerugian gitu ya. Nah, saya ingin tanya ke mahasiswa ini ya, ada nggak yang pernah mahasiswa ketahui dari berita-berita ya tentang
kegagalan investasi. Coba saya kasih contoh, barangkali mahasiswa ada yang masih ingat kira-kira kasus apa dalam bidang investasi yang menunjukkan terjadinya kegagalan ya. Silakan, ada yang mahasiswa memiliki pengetahuan mungkin dari baca-baca di koran atau di internet, atau mungkin pengalaman pribadi gitu, ada yang pernah mengalami kegagalan dalam investasi. Ya, silakan. Ada yang mau bercerita? Silakan. Kalau investasi sih Pak, banyak semua ada investasi bodong gitu Pak sekarang. Nah, coba yang contohnya gimana? Kalau saya baca-baca di berita itu ada investasi yang menyebutkan ini Pak, investasi yang Yusuf Mansur ini. Katanya bodong gitu. Yang katanya banyak yang dirugikan Pak. Itu anunya gimana? Modusnya yang Yusuf Mansur ini, saya juga sekarang baca-baca cukup ramai itu. Modusnya gimana tuh? Kalau saya kurang tahu juga sih Pak, kurang mendalami, tapi saya baca-baca di berita aja Pak di Instagram gitu, katanya bodong gitu, penipuan, tapi dari pemilik investasi sendiri, Yusuf Mansur sendiri gak mengatakan bahwa investasinya itu bohong, tapi emang real gitu Pak. Ya, oke. Itu mungkin masih ini ya, masih kita pertanyakan ya tentang kebenaran berita tersebut. Ya, artinya kita belum percaya 100% apakah berita itu benar atau tidak gitu ya, mungkin ya. Kalau yang sudah pasti benar itu coba ada nggak kasus lain yang sudah pasti benar? Karena mungkin itu kasusnya sudah diproses dan pelakunya sudah dihukum, mungkin ada nggak yang lain coba? Kalau yang banyak itu sih Pak kasus semacam ini Pak, asuransi itu Pak. Saya paham. Ya, asuransi gimana itu? Kalau asuransi itu kan sekarang banyak asuransi yang katanya dikorupsi gitu, kayak yang besar itu mega korupsi itu di asuransi apa ya, lupa lagi namanya. Jiwasraya. Ya, Jiwasraya. Kemudian saya juga pengalaman sih Pak di salah satu asuransi yaitu Bumi Putra Pak, katanya dijanjikan bahwa periode tahun sekarang itu bakal dapat uang buat beasiswa pendidikan, kemudian beasiswa lain-lain, tapi nyatanya sampai sekarang itu udah 1 tahun lebih tidak ada tindak lanjutnya Pak, nggak ada, gak cair uangnya, sedangkan tiap bulan juga bayaran udah bener-bener. Itu asuransi apa itu? Bumi Putra Pak. Bumi Putra, oke ya. Memang banyak sekali ya kasus-kasus investasi yang gagal ya, dengan berbagai macam penyebab ya, dan berbagai macam modus ya. Makanya dalam mata kuliah ini mahasiswa diajari agar mengelola keuangan secara baik dan benar itu ya. Artinya kita tidak boleh mengelola uang itu dengan cara-cara yang asal-asalan itu ya, by feeling misalnya, nggak bisa ya, by feeling atau mungkin by pokoknya inilah ngasal gitu ya, tidak menggunakan perhitungan, itu tidak bisa ya. Jadi dalam mengelola keuangan itu semua harus diperhitungkan dengan cermat ya, kemudian berhati-hati, kemudian juga dalam memilih mitra untuk kerjasama, misalnya dalam bidang investasi atau penyimpanan dana juga harus hati-hati ya, karena banyak sekali kasus-kasus yang istilahnya pembodohan atau pembohongan gitu ya, sehingga uang kita bukannya untung malah buntung gitu ya, buntung itu malah hilang gitu. Oke ya, terima kasih Elyadi ya sudah memberikan beberapa contoh kasus ya dari investasi yang bodong ya. Nah, dalam perusahaan ya, pengelolaan kas ini harus diawali dengan perencanaan ya. Jadi ini sebenarnya sifatnya umum ya, dalam semua bidang ya, kita harus melakukan perencanaan dulu sebelum kita melaksanakan aktivitas ya, sehingga kita bisa terarah, terprogram ya. Kenapa?
rencana kita buat pasti ada tujuannya ya. Dan tujuan-tujuan itu bisa kita nilai apakah berhasil atau tidak, manakala output ya atau hasil yang kita peroleh kita bandingkan dengan rencana ya. Kita bisa melihat di situ apakah tercapai atau tidak tujuan kita ya. Jadi kalau kita punya perencanaan kas ya, maka ada beberapa program yang bisa kita buat ya. Misalnya kalau ada untuk investasi ya, maka bisa kita tentukan kira-kira tujuan dari investasi itu apa ya. Kalau misalnya untuk menghasilkan uang ya, berapa rupiah yang kita rencanakan ya atau kita targetkan dari uang yang kita investasikan. Nah, nanti ketika sudah selesai, kita bisa membandingkan kalau misalnya dalam perencanaan kita mengharapkan keuntungan katakanlah 1 miliar gitu ya. Ternyata hasilnya hanya misalnya 500 juta. Nah, itu artinya tujuan kita belum tercapai. Nah, ini manfaatnya ada perencanaan ya. Nah, perencanaan ini tentu saja meliputi seluruh aspek-aspek yang melibatkan kas ya, baik itu cash inflow ya, penerimaan kas, maupun cash outflow atau pengeluaran kas. Seluruh kegiatan atau aspek-aspek yang menghasilkan cash inflow ya, itu harus direncanakan ya. Kemudian seluruh aspek-aspek yang berhubungan dengan cash outflow ya, itu juga harus direncanakan. Makanya di sini ada semacam proyeksi ya, proyeksi cash flow ya. Proyeksi cash flow adalah proyeksi aliran kas ya. Kita akan merencanakan aliran kas itu sumbernya dari mana saja ya, jumlahnya berapa. Kemudian kita merencanakan pengeluaran kas ya atau cash outflow itu berapa. Nah, untuk kepentingan apa saja ya, itu semua harus direncanakan. Nah, apabila kita bekerja dengan dasar perencanaan, maka kita sudah melakukan upaya-upaya manajemen kas dengan baik ya. Tapi manakala rencana hanya dibuat, pelaksanaannya berbeda atau menyimpang ya, maka itu menjadi hal yang tidak benar ya, dan menimbulkan kecurigaan dari kita, kira-kira apa, kenapa rencana bisa menyimpang gitu ya, pelaksanaan bisa menyimpang dari rencana. Nah, agar tujuan dari perencanaan tercapai ya, maka ada hal yang harus dilakukan. Tadi sudah singgung ya, kita menentukan sumber-sumber cash inflow itu apa saja ya. Misalnya dari sisi operasional rutin ya, dari penjualan gitu ya, itu bisa menghasilkan kas ya. Kemudian dari penagihan piutang bisa menghasilkan kas ya. Nah, kemudian juga ada hasil-hasil dari investasi ya, dari penjualan aset, ya, obligasi dan seterusnya. Ini semua adalah sumber-sumber yang bisa mendatangkan kas. Nah, kemudian merencanakan juga pengeluaran kas ya, atau penggunaan kas ya. Nah, ini misalnya dividen yang kita bayarkan ya. Kita bayar utang ya. Kemudian pembelian bahan baku ya. Pembelian aset ya. Ini semua adalah pengeluaran kas ya, termasuk pembayaran gaji ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang biasa dihitung ketika kita merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, berdasarkan tujuan tersebut ya, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan ya, atau seberapa besar kas yang idle ya, idle itu yang menganggur ya. Dan selanjutnya dapat ditentukan langkah-langkah seperti apa terhadap kas yang idle ini ya, atau kas yang menganggur ini. Tadi bisa dengan cara didepositokan ya, atau mungkin juga diinvestasikan pada surat berharga ya, dan lain sebagainya. Ini semuanya harus menggunakan perhitungan-perhitungan yang benar ya, sehingga tidak terjadi miss ya dalam kita memanfaatkan kas yang idle ini. Nah, ini sumber kas ya, tadi sudah dijelaskan. Silakan nanti bisa dibaca ini, karena saya sudah menjelaskan tadi ya sumber-sumber penerimaan kas ya.
Oke. Kemudian penggunaan kas atau pengeluaran kas ya, tadi juga sudah saya sampaikan ya. Ini macam-macam penggunaan kas ya di dalam perusahaan ya. Paling besar biasanya adalah untuk keperluan operasi ya, atau kalau dia perusahaan manufaktur ya untuk biaya produksi ya. Ini biasanya alokasi penggunaan kas yang terbesar itu ya. Oke. Nanti silakan dibaca sendiri. Ini masih penggunaan kas. Nah, dari kas masuk dan kas keluar tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada beberapa transaksi yang ternyata non kas ya. Non kas itu adalah tidak mempengaruhi kas atau tidak menggunakan kas ya, baik itu kas masuk maupun kas keluar ya. Nah, transaksi itu yang pertama adalah depresiasi ya atau biaya penyusutan. Ya. Kemudian amortisasi ini adalah penyusutan untuk aset tidak berwujud ya. Kemudian juga ada depresi terhadap aset tetap ya dan seterusnya ya. Jadi ini beban-beban atau biaya-biaya yang muncul di laporan laba rugi ya sebagai pengurang pendapatan ya, tapi secara fisik uang kasnya itu tidak keluar ya, sehingga tidak mempengaruhi posisi kas ya. Nah ini sebagai akun yang memang debit kreditnya tidak menggunakan kas, jadi seperti depresiasi atau penyusutan ya. Masih ingat nggak jurnal penyusutan yang kemarin sebelum UTS? Ada yang masih ingat jurnal penyusutan itu seperti apa? Debatnya apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Lupa. Jurnal penyusutan ada yang masih ingat? Debatnya apa? Salwa, ingat Salwa? Iya, Pak. Apa jurnal penyusutan apa Salwa? Debatnya apa? Masih ingat nggak Salwa? Debatnya adalah biaya penyusutan. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya akumulasi penyusutan ya. Dengan demikian maka tidak ada menggunakan akun kas ya. Nah, karena tidak menggunakan akun kas itulah maka transaksi ini tidak mempengaruhi kas. Ya, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah yang tidak mempengaruhi kas adalah ini belum sampai kalau pelajaran ini ya, penyisihan piutang ya. Penyisihan piutang atas piutang yang ragu-ragu ya atau piutang macet ya. Ini juga tidak mempengaruhi kas karena jurnalnya tidak melibatkan kas ya. Debitnya adalah biaya kerugian piutang atau biaya penghapusan piutang ya. Nah, nanti kreditnya adalah cadangan ya. Cadangan terhadap piutang yang tidak tertagih ya. Ini tidak melibatkan kas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang mencakup ya penghapusan atau pengurangan dari nilai aset yang kita miliki. Ya, ini juga belum sampai materi ini ya, karena memang manajemen keuangan di manajemen bisnis ya tidak sampai detail ya. Nah, kalau di prodi akuntansi diajarkan semua ini ya tentang transaksi-transaksi yang tidak melibatkan kas ya. Tapi kalau di manajemen bisnis ya kita membahas kulit-kulitnya saja ya. Jadi ada penghapusan aset, kemudian pengurangan nilai buku itu semua adalah tidak melibatkan kas ya. Dan yang terakhir adalah penghentian aset tetap. Ini juga tidak melibatkan kas ya. Ya nanti kalau ingin belajar lebih mendalam ya bisa ini nanti kampus Merdeka bisa pindah ke prodi akuntansi ya.
kalau sudah di semester 5 ya. Nah, kemudian ada pembayaran dividen dalam bentuk saham ya. Jadi tidak dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk saham. Ini juga tidak melibatkan kas. Kemudian adanya pembatasan penggunaan keuntungan ya atau pembatasan penggunaan laba. Ini juga tidak melibatkan kas ya. Kemudian ada revaluasi terhadap aset yang dimiliki perusahaan ya. Ini juga tidak melibatkan kas ya. Nah, dalam konteks pengelolaan kas ini ya, maka kita diharapkan mampu gitu ya untuk bisa mempercepat ya tentang kas yang masuk ya. Nah, mempercepat kas yang masuk itu agar kas kita dapat optimal ya, dapat mendapatkan perusahaan mendapatkan kas yang optimal ya. Dan yang kedua, tidak ada kas yang outstanding. Kas yang outstanding itu misalnya kas yang seharusnya sudah masuk tetapi tidak masuk-masuk gitu ya. Katakanlah misalnya piutang ya. Piutang itu misalnya jatuh temponya 1 bulan ya. Harus dibayar, mestinya kita dapat kas dalam waktu 1 bulan. Tapi ternyata lebih dari 1 bulan nggak bayar-bayar. Nah, ini namanya kas yang outstanding ya, yang seharusnya sudah kita terima tetapi masih di luar. Nah, kalau kita ingin bagus dalam pengelolaan kas, maka kita harus meminimalisir ya terjadinya piutang-piutang yang macet ya, karena itu akan menghambat kas yang masuk ya, akan menghambat penerimaan kas bagi perusahaan. Nah, kemudian apabila kita bisa mempercepat penerimaan kas ya, maka ketersediaan kas juga akan selalu terjaga ya, sehingga rencana-rencana dalam bidang kas ya yang ditetapkan di awal tadi bisa tercapai ya. Tapi kalau rencana itu tidak didukung dengan jumlah kas yang memadai ya, maka ya tidak bisa melaksanakan perencanaan tersebut ya. Dan itu bisa mempengaruhi pencapaian tujuan daripada pengelolaan kas. Nah, yang kemudian bisa mengoptimalkan ketersediaan kas tadi ya, artinya kas-kas yang idle, yang nganggur bisa dioptimalkan ya dengan cara ditempatkan pada deposito atau pada investasi dan seterusnya yang aman gitu ya. Nah, inilah maka kita bisa mendapatkan kas yang optimal ya. Jadi kas yang optimal adalah kas yang benar-benar tercapai maaf ya, kas yang benar-benar digunakan secara maksimal, secara optimal bagi operasional perusahaan ya. Dan apabila ada yang sisa, maka sisa itu juga memberikan kontribusi keuntungan bagi perusahaan, sehingga tidak ada kas yang sia-sia ya. Sia-sia itu artinya kita punya kas tetapi nilainya malah menurun ya, karena nilai uang itu kan akan terus menurun ya, sehingga kalau tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, maka nilai uang itu akan turun dan itu menjadi kerugian bagi perusahaan ya. Kalau zaman dulu itu beli tanah 1 meter misalnya cukup dengan 100.000 ya, maka sekarang beli tanah 1 meter ya harus 5 juta misalnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai uang itu mengalami penurunan. Jadi kalau kita simpan uang 100.000 sampai sekarang tetap 100.000 ya sudah nggak bisa beli apa-apa ya. Kalau dulu uang 100.000 bisa beli tanah 1 meter persegi ya, maka sekarang uang 100.000 ya hanya bisa beli apa tuh, bisa beli nasi ayam itu ya, atau beli sate paling gitu ya, tidak bisa untuk mendapatkan tanah yang luasnya 1 meter persegi ya. Nah, ini gambaran bahwa kalau uang tidak dioptimalkan pasti akan mengalami penurunan nilai ya secara terus-menerus. Nah, ini cara-cara mempercepat cash inflow ya atau pemasukan kas. Ya, tadi kita sudah jelaskan sumber-sumber kas yang masuk ya. Jadi dari penjualan, ya, kemudian dari cash discount, dari desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, yang maksudnya agar lebih cepat kas masuk sehingga diberikan loket-loket ya atau poin-poin yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran sehingga kas bisa cepat masuk ya.
Bahkan sekarang dengan adanya e-wallet ya atau uang elektrik ya, cashless gitu, maka pembayaran cukup dengan klik-klik aja ya, klik-klik lewat OVO misalnya ya, lewat GoPay atau lewat PosPay misalnya ya, atau mungkin bisa lewat M-Banking, maka semuanya bisa dilakukan dengan sangat cepat ya dalam hal penerimaan kas. Nah, sebaliknya untuk cash outflow ya atau pengeluaran kas ya, maka perusahaan harus bisa mengatur agar kas yang keluar itu tidak cepat-cepat tapi bisa diperlambat ya. Kenapa bisa diperlambat? Ya itu tadi, agar uang yang kita simpan bisa lebih lama ya. Karena kalau kita ingin cepat-cepat ngeluarin kas ya, maka uang yang kita simpan bisa cepat keluar juga ya. Dengan demikian maka apabila terjadi pembayaran ya, maka diusahakan dengan cara-cara yang bisa lebih lambat ya, dengan maksud agar uang yang kita simpan bisa lebih lama ya. Nah, beberapa hal yang bisa untuk memperlambat cash outflow misalnya adalah dengan cara kredit ya. Kita beli tapi dengan cara kredit ya. Walaupun kredit ini biasanya ada beban bunga ya, tetapi beban bunga itu harus dihitung apakah lebih menguntungkan dengan cara kredit ya atau dengan cara yang lain. Apabila lebih menguntungkan dengan cara kredit ya, bisa diambil ya cara pengeluaran kas lambat dengan cara kredit. Karena kalau dengan cara kredit kan kita nyicil ya. Nah, kalau nyicil artinya pengeluaran kasnya tidak sekaligus ya, tetapi bertahap sehingga kas yang disimpan perusahaan tidak cepat berkurang ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain ya, atau rencana-rencana lain yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah memanfaatkan float ya. Memanfaatkan float ini adalah selisih ya antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank ya. Biasanya itu ada selisih. Nah, selisih ini terjadi karena ada beberapa penyebab ya, misalnya perbedaan waktu ya dalam pencairan cek gitu ya, atau mungkin ada penerimaan yang sudah diakui oleh bank tapi belum diakui oleh perusahaan ya. Nah, float atau selisih ini bisa dimanfaatkan untuk memperlambat ya cash outflow. Kemudian penggunaan kasbon ya misalnya atau voucher itu juga bisa memperlambat pengeluaran kas. Kemudian pembayaran secara sentral ya. Jadi seluruh cash outflow kita lakukan secara sentralistik terpusat ya. Tapi sebaliknya tadi cash inflow dilakukan secara desentralisasi ya, secara menyebar agar lebih mempermudah orang melakukan pembayaran. Nah, sekarang kalau untuk pengeluaran kas, maka agar lebih mudah dikendalikan harus dilakukan secara sentralistik ya, yaitu terpusat sehingga lebih mudah dalam melakukan pengelolaan atau manajemen kas. Nah, kemudian pembayaran cek juga bisa dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Jadi kita bikin jadwal pembayaran cek tidak setiap saat, tetapi pada hari-hari tertentu. Ini juga strategi ya, agar kas yang keluar tidak buru-buru gitu ya, tapi bisa ditahan-tahan agar kas yang disimpan bisa lebih lama ya, dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, kemudian dari aspek pembelian juga sama ya, bisa dengan, itu udah tadi ya. Nah, ini. Tadi kita sudah menyinggung bagaimana pengelolaan kas itu adalah kita menentukan ya berapa sih kas yang harus ada di dalam perusahaan, berapa sih jumlah kas yang harus disimpan dalam perusahaan. Ini ada beberapa yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah keseimbangan antara cash inflow dan cash outflow ya. Ini harus kita pertimbangkan, harus kita hitung ya, agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang tadi ya. Jadi kalau cash inflow-nya sedikit ya cash outflow-nya juga harus sedikit ya. Karena kalau tidak seimbang inflow dan outflow maka bisa terjadi besar pasak daripada tiang dan itu bisa menggerus ya, menggerus atau menguras saldo kas perusahaan. Ini sangat berbahaya. Kemudian
penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan adanya proyeksi atau perencanaan cash flow ya. Nah, ini bisa saja terjadi penyimpangan ya. Nah, apabila terjadi penyimpangan artinya ada kegiatan yang di luar rencana ya. Maka itu harus dihitung betul ya supaya tidak menguras ya kas yang kita miliki. Jadi penyimpangan mungkin dapat ditolerir ya dalam jumlah tertentu, tidak bisa penyimpangan ini semaunya ya atau semau gue itu tidak bisa ya. Jadi diperbolehkan tapi dalam batas-batas tertentu ya. Ini aspek dari kehati-hatian dalam pengeluaran kas. Kemudian ada hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Jadi kita harus melakukan kerjasama dengan bank secara baik ya, agar memudahkan kita dalam mengelola keuangan. Ya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah proyeksi kas tadi dengan cara kita menyusun anggaran kas, baik kas masuk maupun kas yang keluar. Nah, anggaran ini sebenarnya adalah bentuk lain dari planning ya atau perencanaan. Makanya tadi ada istilah penyimpangan ya. Penyimpangan itu berarti adanya pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, ini harus benar-benar dihitung ya. Jangan sampai terjadi salah perhitungan sehingga akan merugikan perusahaan. Nah, beberapa manfaat pokok jumlah kas yang memadai ya. Ini pertama adalah bisa dengan cara memanfaatkan cash diskon ya atau potongan harga ya dalam hal pembelian barang ya. Nanti bisa dibaca ya di sini bagaimana bentuk dari potongan itu, kemudian cara menghitungnya. Jadi kalau dalam ilmu akuntansi itu ada istilah 2/10 N30. Ya. Ini artinya apa? Artinya kita dapat diskon, kita memperoleh diskon 2% ya, manakala kita membayar hutang kita ya dalam waktu 10 hari ke bawah ya atau maksimal 10 hari. Jadi kalau misalnya dalam 10 hari kita bisa membayar hutang kita, maka kita dapat diskon 2%. Nah, N30 adalah masa jatuh tempo ya, di mana hutang kita jatuh tempo dalam waktu 30 hari sejak transaksi dilakukan. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya untuk mengirit katakanlah ya, mengirit atau efisiensi dalam pengeluaran kas. Nah, hal ini berlaku sebaliknya juga apabila kita yang menjual ya. Yang menjual itu artinya kita yang memberikan diskon. Kalau tadi kita yang membeli, kita yang mendapatkan diskon. Nah, kemudian ada analisis kas ya, rasio-rasio kas yang kemarin sudah kita pernah sampaikan ya, ada current ratio, ada acid test ratio ya. Ini silahkan dipelajari lagi. Ini adalah rasio untuk mengukur ya tentang efektivitas dalam pengelolaan kas ya, sehingga kita bisa tetap menjalin kerjasama dengan pihak bank atau pihak-pihak lain yang terkait dengan transaksi keuangan. Silahkan dicek lagi ini rumus rasio current dan acid test ratio. Kemudian untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu ya. Jadi misalnya untuk menanggulangi keadaan darurat ya, seperti bencana alam, kebakaran, ya, kekeringan, mungkin pemogokan ya, atau perang, ya, mungkin juga banjir dan seterusnya. Ya itu bisa disediakan dalam bentuk kas yang memang cukup untuk berjaga-jaga ya, seperti itu. Nah ini beberapa level ya dari cara kita mengamankan kas kita ya. Nah, pertama adalah kita harus memiliki ketentuan tentang saldo kas minimum yang harus ada di dalam perusahaan ya. Ini artinya adalah persediaan minimal lah yang harus ada atau persediaan besi lah ya. Persediaan besi dalam bentuk kas minimum yang harus ada di perusahaan, tidak boleh dikurangi, minimal harus ada ya. Ini untuk keperluan menjaga
dan melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan dalam penghitungan saldo kas. Ya. Karena tidak mungkin terjadi defisit dalam kas. Ya. Kalau sampai defisit, ya jelas terjadi mismanagement dalam pengelolaan kas. Kemudian yang kedua adalah level di mana sebaiknya ditetapkan untuk jumlah uang ya tertentu yang ditetapkan untuk periode normal atau periode puncak. Jadi tadi ada level untuk kas minimal yang harus ada atau persediaan besi. Kemudian harus ada jumlah kas yang aman juga untuk digunakan ketika musim-musim peak season ya, musim-musim puncak penjualan ya, di mana memerlukan pembelian bahan baku ya, memerlukan tambahan kas untuk membayar gaji dan seterusnya, yaitu harus dipersiapkan ya. Nah, kemudian ada periode yang paling puncak ya, di mana kebutuhan akan naik ya, akan meninggi, akan memuncak ya. Jadi ada kondisi minimal, ada kondisi normal, ada kondisi puncak. Ini level-level dalam kita menahan jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Nah, beberapa cara atau rumus ya, ini bisa dilihat ya. Berapa sih jumlah kas minimal yang harus ada di dalam perusahaan? Ini misalnya mengalihkan dengan jumlah hari yang diinginkan, ya, kemudian rata-rata harian dalam pengeluaran kas. Ya. Jadi misalnya kalau perusahaan bahwa pengeluaran kas selama 7 hari untuk level yang aman begitu ya. Sementara rata-rata pengeluaran kas sehari 600.000, maka jumlah kas minimal yang harus ada adalah 4.200.000 ya. Jadi kita akan melihat dari aspek pengeluaran kas rata-rata harian itu berapa gitu ya. Nah, rata-rata pengeluaran kas ini kan artinya harus bisa dibayarkan kasnya. Jadi kalau harus dibayarkan kasnya, kita harus memiliki kas yang disimpan. Nah, kalau waktunya 7 hari, maka periodenya adalah kita hitung secara mingguan. Ya. Maka seminggu itu kita harus punya kas minimal sebesar 4.200.000. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kondisi normal ya. Dalam kondisi normal berapa sih kas yang minimal harus ada di dalam perusahaan ya. Jadi kalau misalnya dalam 3 hari dalam 3 hari puncak dalam bulan Agustus pengeluaran kas perusahaan berturut-turut adalah 750.000, 800, 850 ya secara 3 hari, berarti ada mengalami peningkatan ya. Maka bisa dirata-ratakan adalah pengeluaran kas per harinya 800.000 gitu ya. Nah, bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari ya, maka safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan adalah 5 kali 800.000, yaitu 4 juta ya. Nah, 800.000 ini rata-rata dari pengeluaran kas harian ya. Jadi dijumlah kemudian dibagi dengan berapa harinya ya. Kalau tadi 3 hari ya dijumlah 750 tambah 800.000 tambah 850 dibagi 3 gitu ya. Nah, ini ada beberapa metode lain ya dalam hal saldo kas optimal ya. Nanti ada rumus-rumus, saya pikir ini bukan hal yang susah ya. Jadi nanti ada biaya simpan, ada biaya transaksi ya, yang nanti harus dihitung dengan tingkat suku bunga ya, yang berlaku itu berapa, sehingga bisa dihitung berapa sih kas yang harus ada di dalam perusahaan. Ya, nanti kita akan siapkan soal latihan ya untuk menghitung berbagai kondisi ya, berbagai kondisi penentuan saldo kas minimal ini ya. Nah, kemudian ada juga penentuan saldo kas optimal, ya, ini model Baumol ya. Jadi misalkan kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan 20 juta ya. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas 10.000, ya. Tingkat bunga 18% per tahun ya, atau 1,5% per bulan. Maka saldo kas dapat dihitung ya. 2 kali 10.000 dikali 20 juta
dibagi 0,015 ya. Nah, kemudian dipangkatkan setengah ya. Nah, ini 5.163.978 ya. Saldo kas optimal yang harus ada. Nah, ini bisa dilatih nanti oleh mahasiswa dengan rumus-rumus di atas ya. Jadi rumus Baumol sudah ada ya. Nah, ini rumus Baumolnya. Nah, ini ya. Ini bisa digunakan untuk menghitung soal yang di bawah ya. Di mana ada data-data tentang kebutuhan kas sebulan ya, kemudian tingkat suku bunganya, biaya transaksi ya, maka itu bisa dimasukkan dalam rumus akan ketemu angka 5.163.978. Nanti mahasiswa dihitung ya setelah kuliah selesai, dihitung sendiri ya tentang rumus-rumus ini. Nanti misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan lewat WA grup kelas ya. Nah, misalnya di sini dalam periode 1 bulan perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta ya. Maka dibagi dengan 5,163 hasil perhitungan tadi, sehingga ada 4 kali ya dalam 1 bulan harus dilakukan pengisian kas perusahaan gitu ya. Nah, ini model Baumol ya. Kemudian ada model Miller-Orr ya, ini juga model random dalam aliran kas ya. Ini untuk menetapkan batas atas dan batas bawah dalam saldo kas, sehingga kita bisa mempunyai ukuran ya, paling kecil itu kas harus ada berapa, nah maksimal harus ada berapa batas atas ya. Nah, apabila kas kita melebihi batas atas, maka selisihnya atau sisanya bisa diinvestasikan ya, misalnya dalam deposito, dalam surat berharga, dalam saham dan lain sebagainya ya. Jadi ini lebih memberikan ruang kepada perusahaan untuk memanfaatkan sisa kas yang idle ya, atau kas yang menganggur. Nah, ini cara menghitungnya ya, nanti silahkan mahasiswa bisa mencoba menghitung-hitung rumus ini ya, dengan contoh-contoh soal yang ada di sini ya. Nanti apabila mengalami kesulitan bisa ditanyakan lewat WA kelas ya, WA grup kelas. Nah, ini ada contohnya ya, bisa diterapkan nanti ya. Ini. Jadi ada batas bawah, batas atas gitu ya. Ini menunjukkan berapa sih kas yang minimal harus ada, batas bawahnya ya, kemudian maksimal itu adalah batas atasnya ya. Nah, kalau terjadi melebihi batas atas, itulah yang kas itu berarti idle atau menganggur, dan itu yang harus diinvestasikan misalnya atau didepositikan. Intinya akan memberikan keuntungan ya, kas tidak menganggur atau idle secara sia-sia. Ya. Oke, silakan nanti dibaca, dipelajari, kemudian dicoret-coret ya untuk latihan dalam penggunaan rumus-rumus ini ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan lewat WA kelas ya. Oke, saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Kita lanjut di WA grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.